Baik, selamat siang kelas TMP 2A. Hari ini akan dilakukan presentasi oleh grup terakhir yaitu grup dengan materi regresi nonlinier. Apakah para presenter sudah siap untuk mempresentasikan materinya? Siap, Bu. Siap, Let's Oke. do. Kalau sudah siap, dipersilahkan untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai regresi nonlinear. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Sonia, ulangi Taruni Madia Sonia Vistadila, NIT 2300242, dan rekan saya. Selanjutnya, Saya eh, Hadi Bang. selanjutnya ada saya Nanda Muhammad Ilham, NIT 2330021. Simbu, simulkan diri. Nama Taruna Madya Beni Mustika Haji, NIT 2330031. Izin Bu, saya Taruna Madya Hanipustu NIT 2330071. Bu, saya Ivan Permana Putra, NIT 2330091. Izin Bu, saya Taruna Madya Muhammad Iqbal Duta Pamungkas, NIT 2330141. Analisis regresi. Menurut Jurnal Universitas dari Diponegoro tahun 2011, analisis regresi merupakan alat statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada regresi linear sederhana, yang fungsinya untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel, satu variabel dependen dan satu variabel independen. Selanjutnya ada regresi linear berganda, yang merupakan model regresi linear dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dan yang terakhir ada regresi non-linear, yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear pada parameter regresinya. Regresi nonlinear. Regresi nonlinear adalah suatu metode untuk mendapatkan model linear yang menyatakan hubungan variabel dependen dan independen. Regresi nonlinear dapat mengestimasi model hubungan variabel dependen dan independen dalam bentuk nonlinear dengan keakuratan yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan regresi linear. Regresi nonlinear dapat mengestimasi mode hubungan variabel dependen dan independen dalam bentuk nonlinear dengan keakuratan yang lebih baik daripada regresi linear karena mengestimasi model melalui iterasi algoritma. Suatu model dikatakan regresi nonlinear apabila variabel-variabelnya ada yang berpangkat, menurut Hasan tahun 1999. kemudian ada model regresi nonlinear. Yang pertama ada parabola kuadratik di mana Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Kemudian ada hiperbola di mana sama dengan Y sama dengan 1 per A tambah B X dalam kurung. Kemudian ada eksponen Y sama dengan A B kuadrat. Kemudian ada parabola kubik Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat dan DX kubik. Kemudian yang terakhir ada geometrik, yakni Y sama dengan AX pangkat B. Selanjutnya model regresi nonlinear dalam parameter. Menurut Montgomery dan Peck pada tahun 1992,
YI sama dengan XI eh, theta dalam kurung ditambah eh, I, di mana YI sama dengan variabel terikat ke I, bahkan XI variabel bebas ke I. Kemudian theta sama dengan parameter yang tidak diketahui, kemudian E itu sama dengan error, di mana I-nya itu merupakan bilangan 1, 2, hingga 3, dan seterusnya. Penafsiran pada regresi nonlinear dimulai dengan pola hubungan dikembangkan menjadi variabel prediktor atau X dan variabel respon atau Y. Selanjutnya kembali eh, ke scatter plot antara X dan Y. Jadi scatter plot sendiri nanti bentuknya berupa grafik dan R. Nah, di sini terdapat dua contoh kurva garis regresi. Saya mengambil contoh daripada regresi nonlinear jenis polinomial, di mana di sisi kiri ini adalah regresi polinomial berurut 3, dan di sebelah kanan regresi polinomial berurut 2. Selanjutnya ini kami menyertakan video pembahasan
Izin menambahkan, jadi pada regresi terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X sendiri bisa disamakan dengan variabel terikat. Misalnya di bidang perkeretaapian, kita bisa eh, menyamakan variabel X dengan debit bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, dan Y sendiri adalah variabel bebas, bisa kita samakan dengan kecepatan kereta api. Untuk contoh implementasi dari regresi nonlinear sendiri pada bidang perkeretaapian, khususnya mekanika, bisa kita lihat pada pengaruh beban terhadap keausan roda kereta api dan juga pengaruh kecepatan kereta terhadap getaran pada kabin kereta. Nah, untuk selanjutnya, yakni perbedaan antara regresi linear dan regresi nonlinear. Yang pertama itu regresi nonlinear secara garis besar menghubungkan variabel menggunakan kurva. Regresi nonlinear dapat mengakomodasi hubungan yang rumit. Nah, contohnya eksponensial, logaritmik, sinusoidal, atau fungsi sembarang. Sedangkan pada regresi linear, yakni menghubungkan dua variabel dengan garis lurus. Garis linear, regresi linear memiliki variabel yang konstan dan memetakan hubungan langsung antara prediktor dan hasil. Kemudian pada kemampuan interpretasi, regresi nonlinear menghasilkan model prediksi yang lebih kompleks dan sulit ditafsirkan. Berbeda dengan regresi linear, menghasilkan persamaan linear yang sederhana dan mudah ditafsirkan. Secara penggunaan, regresi linear dapat menjadi alat yang berharga untuk menganalisis data nonlinear dengan menerapkan transformasi yang tepat. Sedangkan regresi nonlinear digunakan untuk masalah prediksi murni. Kemudian, sebelum melakukan regresi nonlinear, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, hubungan tidak linear. Regresi nonlinear digunakan ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak bisa dijelaskan dengan garis lurus atau linear. Pola hubungan ini bisa berbentuk kurva atau pola lain yang lebih kompleks. Trik scatter plot antara variabel independen dan dependen seringkali membantu dalam mengidentifikasi apakah hubungan nonlinear mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, model nonlinear yang tepat. Model regresi nonlinear harus diidentifikasi dengan benar. Ini berarti memilih persamaan nonlinear yang paling sesuai dengan data, seperti eksponensial, logaritmik, polinomial, atau lainnya. Pemilihan model ini sangat bergantung pada pengetahuan teoritis tentang data atau eksperimen uji coba. Dan yang ketiga, asumsi residual. Meski regresi nonlinear berbeda dengan regresi linear dalam bentuk hubungan, asumsi-asumsi residual masih berlaku. Beberapa di antaranya adalah residual independen, ialah kesalahan residual antara observasi harus bersifat independen. Kemudian distribusi residual. Residual sebaiknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Homoskedastisitas. Variasi residual harus konstan untuk semua nilai variabel independen.
atau tidak ada pola heteroskedastisitas yang jelas. Kemudian yang keempat, jumlah data yang memadai. Regresi nonlinier seringkali memerlukan lebih banyak data dibandingkan regresi linier, karena model yang lebih kompleks membutuhkan informasi yang lebih detail dari data untuk dapat dipelajari dan diestimasi dengan tepat. Dan yang kelima ada multikolinearitas. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam model regresi nonlinier sebaiknya tidak memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain. Jika multikolinearitas tinggi, hal ini dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak akurat. Kemudian yang keenam, algoritma estimasi. Estimasi parameter dalam regresi nonlinier seringkali dilakukan dengan metode iteratif seperti metode kuadrat terkecil nonlinier atau nonlinear least squares atau metode optimasi lainnya. Model nonlinear bisa lebih sulit untuk dikonvergensi daripada model linear, sehingga dibutuhkan algoritma estimasi yang tepat. Dan yang terakhir, pemilihan awal parameter atau initial guess. Pada beberapa model regresi nonlinear, estimasi parameter sangat bergantung pada nilai tebakan awal atau initial guess. Tebakan yang tidak sesuai bisa menyebabkan algoritma estimasi gagal atau menghasilkan konvergensi yang salah. Baik, untuk sesi presentasi mengenai regresi nonlinear telah selesai. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang belum jelas atau ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Izin, izin Bu, izin bertanya untuk kelompok 4. Apa yang menjadi kelemahan dari regresi non-linear? Silahkan bisa langsung ditanggapi kalau sudah tidak ada pertanyaan yang lain. Izin Bu, izin menjawab mengenai pertanyaan dari Muhammad Habibur Rahman, yakni tentang kelemahan regresi nonlinear. Pada regresi nonlinear memiliki kelemahan pada estimasi yang rumit. Contohnya estimasi parameter dalam regresi nonlinear biasanya tidak bisa dilakukan secara langsung menggunakan metode analitik sederhana seperti metode least squares pada regresi linear. Sebaliknya, diperlukan metode numerik literatif. Proses estimasi ini seringkali lambat dan memerlukan titik awal yang baik dan bisa berakhir pada solusi yang tidak optimal. Izin Bu, sudah Bu.
Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Tadi ada satu bagian yang dipresentasikan, yaitu regresi nonlinear itu selalu membutuhkan jumlah data yang besar, ya kan? Karena nonlinear ini kan asumsinya dia lebih cenderung lebih rumit, asumsinya cenderung lebih banyak, jadi datanya itu cenderung besar. Data statistik itu dikatakan besar atau kecil itu biasanya kalau jumlah datanya, patokannya itu biasanya angka 20. Jadi kalau regresi linear itu eh, data data yang kalian punya hanya 20 data pun bisa dianalisis. Sedangkan untuk regresi nonlinear ini dia tidak bisa dipakai kalau datanya di bawah 20. Jadi semisal kayak tadi yang diberikan contoh di mekanika kan soal apa namanya beban dengan kecepatan kereta, bahan bakar dengan apa nama sorry beban dengan keausan roda, bahan bakar dengan kecepatan kereta seperti itu ya. Nah, kalau data yang kalian punya yang ada di logbooknya itu ternyata kalian tidak punya contoh kata tidak punya 20 data, semisal setiap bulan diukur. Jadi kalian tidak mempunyai data 20 bulan, itu tidak bisa pakai regresi nonlinear. Kelemahannya di situ. Jadi eh, dia ini memang bagus dalam artian untuk menginterpretasikan. Interpretasikannya bisa lebih luas daripada regresi linear. Prediksinya itu bisa eh, dari berbagai macam faktor. Faktornya bisa banyak. Cuma yang jadi masalah, datanya dia harus besar kalau non-linear. Nah, permasalahan berikutnya adalah nanti kalau kalian semisal PKL. PKL itu kan kalian biasanya PKL di lokasi PKL itu kan paling hanya 4 sampai 5 bulan. Memang di jadwal itu 6 bulan, tapi kan nggak selama itu juga kalian akan berada di lokasi PKL. Real kalian berada di lokasi PKL itu kan kemungkinan hanya sekitar 4 bulan karena mungkin kepotong libur Lebaran, kepotong apalah apalah seperti itu biasanya. Jadi eh, hanya 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu berapa banyak data yang bisa kalian dapat? Kalau ternyata datanya yang didapat itu tidak besar, akan susah analisisnya pakai regresi nonlinear. Jika nanti ada yang hendak analisis semisal menggunakan analisis statistika. Regresi nonlinear itu susah dipakai kalau data yang kalian dapat itu hanya kecil. Karena belum tentu pihak dari tempat kalian PKL itu bersedia memberikan data logbook yang kemarin-kemarin. Kadang-kadang tuh yang diberikan data hanya saat kalian berada di lokasi PKL atau kalian ngukur sendiri. Nah, kalau ngukur sendiri hanya selama 4 bulan, itu akan susah karena datanya kan kecil, jadi nggak bisa pakai regresi nonlinear. Kelemahan utamanya sebenarnya regresi nonlinear itu di situ. Dia memerlukan data yang besar. Karena memerlukan data yang besar, jadi penggunaannya itu boleh dibilang kurang fleksibel. Hanya saja memang dia ini sangat fleksibel ketika datanya itu tidak linear, karena tidak semua data yang kalian dapat itu nanti linear atau homogen. Terkadang data yang didapat hasilnya ketika dihitung, loh datanya ternyata heterogen, datanya ternyata tidak linear, seperti itu. Permasalahannya nanti kecenderungannya adalah ketika data yang kalian dapat itu sedikit, tetapi datanya tidak linear. Nah, lalu analisisnya bagaimana kalau seperti itu? Semisal nih, kalian hanya dapat 10 data. Jadi, taruh kata kalian mengukurnya per minggu. Kalian hanya bisa mengukur 10 minggu. Nah, kalau kalian dapat data hanya 10 minggu, lalu bagaimana supaya bisa dianalisis? Sedangkan let's say datanya ternyata tidak linear. Nah, itu. Ini uh, jadi pertanyaan, jadi PR buat kalian minggu depan ketika saya masuk, saya akan mempertanyakan itu ke kalian. Kita akan discuss bersama-sama bagaimana jika datanya itu kecil. Jadi semisal datanya hanya 10 gitu ya. Kalian hanya punya data 10 minggu, tapi ternyata ketika sudah dicek datanya, ternyata datanya tidak linear. Datanya tidak normal.
Kalau data tidak normal dihitung dengan apa namanya parametrik dan dihitung dengan regresi linear kan nggak bisa. Lalu bagaimana jika datanya kecil tetapi tidak linear? Apa solusinya? Nah, itu PR buat tidak hanya buat presenter grup ini, tapi buat semua satu kelas. Silakan dicari bersama-sama bagaimana jika datanya itu kecil tetapi dia tidak linear. Jadi apa yang harus dilakukan peneliti ketika dia tetap mau menggunakan SPSS untuk menganalisis data tersebut, untuk memprediksi data tersebut. What should we do? Begitu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, silakan presenter menutup apa namanya presentasinya. Habis ini saya share link Zoom yang berikutnya di grup. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai regresi nonlinear. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.